Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sari, stambuk A2411903, saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan video untuk sebagai tugas pengganti UAS pada mata kuliah Fisika Matematika 3. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, teorema residu, yang kedua, transformasi Laplace, yang ketiga, transformasi Fourier, dan yang keempat yaitu fungsi delta Dirac. Yang pertama, teorema residu. Teorema residu dinyatakan dalam bentuk integral tertutup dari C, F terhadap fungsi Z dz sama dengan 2pi dikali I dikali jumlah residu dari F terhadap Z di dalam C. Integral tersebut dapat dihitung dengan arah berlawanan jarum jam pada kurva C. Metode penentuan residu yaitu ada 3. Yang pertama, Dirac-Lauren. Yang kedua, kutub tunggal atau simple pole. Yang ketiga, kutub ganda atau disebut dengan multiple pole. Dirac-Lauren. Dirac-Lauren dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan nilai residu fungsi tersebut di suatu titik. Kemudian kutub tunggal atau simple pole. Jika suatu fungsi kompleks V terhadap Z mempunyai kutub sederhana pada Z sama dengan Z0, maka residu pada titik tersebut diperoleh dengan mengalihkan F terhadap Z dengan Z dikurang Z0. Kemudian, hitung nilainya pada Z sama dengan Z0, yang dimana rumus umumnya dapat ditulis R terhadap Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Z dikurang Z0 dikali F terhadap Z. Kemudian yang ketiga, kutub ganda atau biasa disebut dengan multiple pole. Jika F terhadap Z mempunyai kutub dengan orde N, memperoleh nilai residu pada Z sama dengan Z0, kemudian dikalikan F terhadap Z dengan Z dikurang Z0 pangkat M, di mana M adalah bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan orde N. Kemudian diferensialkan hasilnya M dikurang 1 dikali, lalu dibagi dengan M dikurang 1 faktorial, dan hitung hasil akhirnya dengan mensubstitusi Z sama dengan Z0. Kemudian untuk materi transformasi Laplace, yaitu transformasi Laplace adalah suatu transformasi yang melibatkan operasi pengintegralan yang mengubah fungsi F terhadap T menjadi suatu fungsi baru yang dinotasikan sebagai L F terhadap T sama dengan F terhadap S. Andaikan fungsi F terdefinisikan untuk T sama dengan 0, transformasi Laplace dari dinyatakan dengan F terhadap S sama dengan L terhadap F didefinisikan oleh F terhadap S sama dengan L, F terhadap T sama dengan integral 0 sampai tak terhingga F terhadap T dikali E di pangkat min S kali T dt untuk semua nilai S yang mengakibatkan integral tak wajar di atas konvergen. Berikut tabel transformasi Laplace. Kemudian fungsi gamma didefinisikan sebagai gamma terhadap X sama dengan integral 0 sampai tak hingga E di pangkat min T dikali T pangkat X dikurang 1 dt. Fungsi gamma memiliki sifat-sifat yaitu ada 3. Yang pertama, gamma terhadap 1 sama dengan 1 dan gamma 1/2 sama dengan akar pi. Kemudian yang kedua, gamma terhadap X tambah 1 sama dengan X gamma terhadap X untuk X lebih dari 0. Kemudian sifat yang ketiga, gamma terhadap N tambah 1 sama dengan N faktorial, yang dimana untuk N adalah bilangan bulat positif. Kemudian operator linear. Teorema 1,
Transformasi Laplace merupakan operator linear, dengan kata lain L A dikali F terhadap T ditambah BG terhadap T sama dengan A dikali L F terhadap T ditambah B kali L G terhadap T untuk setiap A, B anggota dari R. Eksistensi dan ketunggalan. Teorema eksistensi transformasi Laplace. Jika fungsi f terhadap t kontinu, bagian demi bagian untuk t lebih dari sama dengan 0, dan f terhadap t mutlak kurang dari me pangkat ct untuk t kecil lebih dari sama dengan t besar, untuk suatu konstanta tak negatif m, c, dan t besar, maka f terhadap s ada untuk s lebih dari c. Untuk teorema ketunggalan Laplace, andaikan L F terhadap T sama dengan F terhadap S, dan L G terhadap T sama dengan G terhadap S, yang dimana jika F terhadap S sama dengan G terhadap S untuk semua S lebih dari C, maka F terhadap T sama dengan G terhadap T, yang dimana F dan G adalah kontinu. Kemudian inverse transformasi Laplace. Definisinya, misalkan F terhadap S sama dengan LF terhadap T, maka F terhadap T disebut inverse transformasi Laplace dari F terhadap S, yang dinotasikan sebagai F terhadap T sama dengan L pangkat min 1 F terhadap S, yang dimana proposisinya yaitu inverse transformasi Laplace juga memenuhi sifat linear atau L pangkat min 1 A dikali F terhadap S ditambah B kali G terhadap S sama dengan AL pangkat min 1 F terhadap S ditambah B dikali L pangkat min 1 G terhadap S. Untuk transformasi turunan fungsi orde tinggi, proposisi jika F terhadap T memenuhi syarat demikian sehingga F terhadap S ada untuk S lebih dari C. Akibatnya, misalkan fungsi-fungsi F turunan pertama, F turunan kedua, sampai F pangkat N dikurang 1, masing-masing mempunyai transformasi Laplace untuk S lebih dari C. Maka LF pangkat N terhadap T ada, dan LF pangkat N terhadap T sama dengan Sn F terhadap S dikurang S pangkat N dikurang 1, F terhadap 0 sampai dikurang Sf di pangkat N dikurang 2 terhadap 0 dikurang F pangkat N dikurang 1 terhadap 0, yang dimana untuk S lebih dari C. Kemudian transformasi masalah nilai awal. X terhadap S sama dengan F terhadap S ditambah Sx terhadap 0 tambah X turunan pertama terhadap 0 tambah Bx turunan pertama dari 0 per AS kuadrat ditambah BS ditambah C. Transformasi Laplace dari integral, teoremanya sama dengan L integral 0 sampai T F terhadap tau dr sama dengan F terhadap S per S untuk S lebih dari C. Atau integral 0 sampai T F tau dr sama dengan L pangkat min 1 F terhadap S per S. Kemudian untuk materi transformasi Fourier. Transformasi Fourier dinamakan atas Joseph Fourier adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi sinusoidal penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien atau amplitudo. Ada banyak variasi yang berhubungan dekat dari transformasi ini, yaitu tergantung jenis fungsi yang ditransformasikan. Transformasi Fourier dari suatu fungsi f secara tradisional dilambangkan f vektor dengan menambahkan sirkumleks ke simbol fungsi. Ada beberapa konversi umum untuk mendefinisikan transformasi Fourier dari sebuah fungsi integral fr terhadap c. Fc sama dengan integral dari min ta hingga sampai ta hingga f terhadap x
dipangkat min 2 pi x si dx. Alasan tanda negatif dalam eksponen adalah persamaan dalam teknik elektro menjadi, yaitu F terhadap X, E dipangkat min 2 pi x si. Sinyal dengan fase dan frekuensi 0 si 0. Ketika variabel independen X mewakili waktu, variabel transformasi xi mewakili frekuensi. Contohnya, jika waktu diukur dalam detik, maka frekuensi dalam hertz. Dalam kondisi yang sesuai F melalui transformasi terbalik, yang dimana persamaannya F terhadap X sama dengan F si E dipangkat min 2 pi X si dx. Kemudian pada materi fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac adalah nama yang diberikan untuk struktur matematika yang dimaksudkan mewakili suatu objek titik ideal, seperti masa titik atau muatan titik. Fungsi delta Dirac memiliki aplikasi yang luas dalam mekanika kuantum dan sisanya dari fisika kuantum. Fungsi ini biasanya digunakan dalam fungsi gelombang kuantum. Fungsi ini diwakili dengan simbol Yunani dan ditulis dengan huruf kecil sebagai fungsi delta terhadap X. Fungsi delta Dirac diperkenalkan pertama kali oleh fisikawan Inggris Paul A.M. Dirac untuk menggambarkan suatu fenomena fisika yang memiliki nilai pada suatu titik atau singular. Namun, pada titik yang lain nilainya sama dengan 0. Selain itu, integral dari fungsi tersebut sepanjang interval domainnya sama dengan 1. Delta merupakan fungsi yang benar-benar singular, memiliki nilai tak hingga satu titik dan 0 di tempat lain. Integral fungsi delta adalah suatu sedang integral dengan fungsi lain menghasilkan nilai fungsi di tempat tersebut atau bersifat mencuplik fungsi.